Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, senang kembali saya bisa berjumpa dan menyapa Anda. Puji Tuhan, hari ini mari kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan dalam renungan singkat ini adalah Doamu Nihil. Kita masuk di seri yang ketiga. Nah saudara, ada banyak orang yang berdoa, ternyata ia tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Sementara kita tahu, ketika kita berdoa, Tuhan memiliki jawaban. Yang pertama, Tuhan berkata ya, dan itu artinya doa kita dijawab. Dan kemudian Tuhan berkata tunggu, itu artinya Tuhan menunda, di mana ia sedang merancangkan apa yang terbaik. Dan Tuhan pasti akan menyatakannya, menjawab doa kita pada waktunya dan bukan pada waktu kita. Tapi yang ketiga, Tuhan berkata tidak. Sehingga ketika Tuhan berkata tidak, itu artinya Tuhan tidak mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Nah saudara, mengapa ada orang-orang yang sampai hari ini berdoa dan doanya belum mendapatkan jawaban? Nah tentu ini ada masalah, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Doanya nihil. Nah mari kita akan belajar di seri yang ketiga ini. Ternyata kita akan menemukan Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Kita lihat ayat yang kita akan renungkan di hari ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ternyata yang menjadi penghalang atau penyebab doa kita tidak dijawab karena kita ini putus asa. Lukas 18 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan berkata, Yesus menegaskan agar kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berdoa, mari jangan jemu-jemu berdoa. Artinya mari jangan berhenti di dalam doa kita. Itu artinya kita tidak boleh putus asa. Tadi berapa banyak orang ketika dia berdoa, baru ia berdoa beberapa kali belum mendapatkan jawaban, ia sudah menyerah di tengah jalan. Ia tidak lagi berdoa dan ia berhenti. Mari belajar, pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu itu terjadi. Dan memang saya katakan doa itu adalah sebuah perjuangan, di mana kita harus belajar bahwa doa memang ada kalanya melewati sebuah proses. Dan proses waktu ini bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Dan oleh sebab itu, ketika kita menanti jawaban Tuhan, mari jangan putus asa. Belajarlah terus untuk berseru dan meminta apa yang kita doakan. Matius pasal yang ke-7, di ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, kata mintalah, carilah, ketoklah di dalam bahasa Yunaninya, ayat ini sebenarnya mengandung pengertian mari mintalah terus menerus, carilah terus menerus, ketoklah terus menerus. Itu artinya ayat ini memberikan sebuah pemahaman bahwa ketika Anda berdoa, mari jangan kita berputus asa. Mungkin hari ini Anda sudah berdoa untuk kesembuhanmu, maka engkau belum menerima apa yang Anda harapkan, yaitu kesembuhan. Mungkin Anda sedang berdoa untuk pemulihan keluargamu, dan saat ini Anda belum mendapatkan jawaban. Mungkin Anda sedang bergumul berdoa untuk bisnismu supaya dipulihkan, keuanganmu dipulihkan. Tetapi sampai hari ini Anda masih melewati sebuah proses. Dan mari jalani semuanya dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Tetapi jangan lupa, tetaplah terus menghadap Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan jangan putus asa. Dan saya percaya
orang-orang yang tidak pernah menyerah, mereka yang selalu bertekun di dalam doanya, maka mereka kelak akan menikmati hasil dari apa yang mereka perjuangkan. Doa-doamu tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan menghargai setiap tetesan air matamu. Tuhan menghargai setiap ketekunanmu. Percayalah, ketika engkau bertekun dan engkau tidak berputus asa, maka pada waktunya nanti, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, Anda akan melihat kemuliaannya dinyatakan, dan semuanya akan indah pada waktunya, dan doamu dijawab Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.